ของแรกของสองอันนี้ของสองเนี่ยครับอันนี้ของสองสาม Ia membunuh anak-anak itu dengan menggunakan pistol dan juga mencabik-cabik tubuh balita itu dengan menggunakan pisau. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan membawakan cerita yang sedikit berbeda dari cerita-cerita sebelumnya, di mana di video kali ini aku akan membahas mengenai kasus kriminal, yaitu salah satu kasus pembunuhan yang menggemparkan dunia yang terjadi baru-baru ini di negara tetangga kita, yaitu Thailand, dan menewaskan puluhan anak-anak usia 3-5 tahun. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian terhadap YouTube channel aku. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kejadian pembunuhan massal ini terjadi di tempat penitipan anak usia dini atau yang dikenal sebagai PAUD. PAUD ini berada di Uthai Sawan, Provinsi Nong Dua Lampu, Thailand. Kejadiannya pada hari Kamis 6 Oktober 2022. Dari tragedi pembunuhan massal itu, terdapat 36 orang yang dinyatakan tewas, di mana 3 diantaranya adalah istri dan juga anak pelaku. Jumlah anak-anak yang menjadi korban dalam pembunuhan massal ini adalah sebanyak 22 orang, dan sisanya adalah orang dewasa. Terdapat 10 orang yang mengalami luka-luka dan 6 diantaranya mengalami luka yang serius. Yang mengagetkan dari kejadian pembunuhan massal ini adalah pelaku yang bernama Panyak Khamrap, laki-laki yang berusia 34 tahun yang merupakan mantan perwira kepolisian Thailand dengan pangkat terakhirnya adalah Letnan Kolonel. Khamrap dipecat dari anggota kepolisian karena terjerat kasus narkoba. Karena ia terbukti memiliki narkoba jenis metafetamin dan saat ini masih dalam proses persidangan. Menurut keterangan dari polisi, setelah Khamrap ini membunuh istri dan juga anak-anaknya, ia pun menembak dirinya sendiri dengan pistol yang ia gunakan untuk membunuh istri dan juga anaknya. Polisi juga menjelaskan bahwa pistol yang ia gunakan saat itu adalah pistol yang ia peroleh secara ilegal, dan ia juga menggunakan sebuah pistol pada saat melakukan pembunuhan. Menurut keterangan dari salah satu pejabat Uthai Sawan yang bernama Jirapa Bonsom yang mengatakan bahwa pembunuhan itu terjadi pada siang hari, di mana pada saat itu guru-guru yang berada di tempat penitipan anak sedang istirahat dan juga makan siang. Sedangkan anak-anak balita sedang tidur di salah satu ruangan. Saat itu, Khamrap tiba-tiba datang dan memaksa masuk ke dalam PAUD. Ada seorang saksi mata yang mengatakan bahwa Khamrap ini turun dari mobilnya dengan memegang sebuah pistol. Pada saat itulah, para staf yang melihat Khamrap turun dengan membawa pistol langsung mengunci pintu depan PAUD. Namun, pada saat itu, ketika Khamrap sudah mendekati pintu PAUD, dia langsung menembak gagang pintu untuk dapat masuk ke dalam PAUD. Setelah berhasil masuk ke dalam PAUD, pelaku sempat dicegat oleh beberapa orang staf. Karena merasa dihalangi, Khamrap pun menembak 5 orang staf yang termasuk di dalamnya adalah 1 orang guru yang sedang hamil besar. Setelah berhasil melumpuhkan 5 orang tadi, Khamrap pun masuk ke 3 ruang kelas yang dimana di dalamnya ada anak-anak balita yang sedang tidur. Pada saat itu, Khamrap pun langsung melancarkan aksinya dengan membunuh anak-anak balita yang sedang tertidur pulas, di mana ia membunuh anak-anak itu dengan menggunakan pistol dan juga mencabik-cabik tubuh balita itu dengan menggunakan pisau. Pada awalnya, guru-guru yang berada di PAUD mengira bahwa suara tembakan itu merupakan suara petasan. Namun karena mendengar suara tembakan yang semakin banyak dan adanya suara teriakan, para guru-guru pun langsung panik dan menelpon pihak kepolisian. Dan yang menyedihkan, pada saat polisi sudah sampai di lokasi pembunuhan, polisi mendapati anak-anak yang sudah berlumuran darah dan tertutupi oleh selimut. ของแรกของสองอันนี้ของสองเนี่ยครับของสองของสามของที่สาม Menurut keterangan polisi, pada saat itu Khamrap hendak menjemput anaknya yang kebetulan memang berada di tempat penitipan anak itu. Namun, ketika ia tidak menemukan anaknya, Khamrap pun mulai menembaki orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan ia juga menebas anak-anak yang berada di tempat penitipan anak. Setelah ia selesai melakukan pembunuhan keji itu, ia pun berjalan dengan santainya kembali ke mobilnya.
untuk menuju ke rumah pribadinya. Saat di perjalanan pulang, ia juga sempat-sempatnya menembaki orang-orang yang ditemuinya di jalan. Dimana pada saat itu juga ada beberapa orang yang cedera akibat penembakan yang dilakukan oleh Kamprap. Dan sesampainya ia di rumah, ia pun langsung mencari istri dan juga anaknya untuk membunuhnya dengan menggunakan pistol. Setelah ia berhasil membunuh keluarganya, ia pun menembaki dirinya dengan pistol yang ia gunakan untuk membunuh istri dan juga anaknya. Sampai video ini dibuat, belum ada kejelasan pasti mengapa Kamprap membunuh orang-orang dan anak-anak yang tak bersalah itu. Namun, dari salah satu wawancara, orang tua atau ibu dari Kamprap ini menjelaskan bahwa Kamprap ini sedang merasakan stres yang luar biasa. Karena memang saat itu Kamprap sedang terjerat kasus narkoba, ia dipecat dari anggota kepolisian dan juga keluarganya mulai berantakan. Mungkin itu merupakan salah satu penyebab ia melakukan pembunuhan yang keji itu. Dari sekian banyak anak-anak yang menjadi korban pembantaian massal yang dilakukan oleh Kamprap, hanya ada satu orang anak yang selamat dari kejadian itu. Ia bernama Emi yang berusia 3 tahun. Tidak ada informasi yang jelas mengapa Emi ini bisa selamat dari pembantaian itu. Sedangkan seluruh anak-anak yang berada di ruangan tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dan bersimbah darah. Namun Emi tidak mendapatkan luka sedikit pun di badannya. Pada saat ditemukan, polisi melihat ada satu anak yang berada di ujung ruangan tanpa ada darah di selimutnya. Emi merupakan satu-satunya anak yang ditemukan tanpa adanya bercak darah di selimutnya. Pada saat itu, Emi yang terbangun langsung dihampiri oleh polisi dan polisi pun langsung menutupi kepala Emi dengan kain agar Emi tidak melihat kondisi mengerikan yang terjadi di ruang kelasnya, di mana seluruh teman-temannya sudah bersimbah darah. Polisi pun langsung menggendong dan membawa Emi keluar dari ruangan itu. Kejadian pembunuhan massal yang tragis ini menyisakan luka dan juga trauma yang mendalam bagi keluarga korban. Ditambah lagi, 2 jam sebelum terjadinya tragedi pembunuhan, seorang guru masih mengirimkan foto anak-anak yang tersenyum bahagia pada saat melakukan kegiatan melukis. Yang tak disangka-sangka, foto manis itulah yang merupakan foto terakhir mereka dalam keadaan hidup. Sekian cerita mengenai kasus kriminal kali ini. Untuk kalian yang mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai kasus ini, kalian boleh banget untuk men-share-nya di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube aku. Sekian dari aku dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye-bye.